Halo, selamat hari Minggu adik-adik. Sudah siap beribadah untuk hari Minggu ini? Adik-adik udah pasti dong mempersiapkan Alkitabnya, kidung cerianya, dan jangan lupa persembahannya. Adik-adik, dalam mengikuti ibadah harus dengan yang baik ya posisinya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik. Wah, kakak senang sekali karena hari ini kita ketemu lagi untuk IMPA online. Jadi, kakak berharap adik-adik sudah mempersiapkan semuanya yang harus dipersiapkan untuk IMPA hari ini. Dan kakak juga berharap adik-adik sudah menyiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan juga untuk berdoa kepada Tuhan. Oke adik-adik, sebelum kita memulai IMPA kita hari ini, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 201, Aku Dapat di Hatiku. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai IMPA kita hari ini, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah memberkati kami dari malam hingga pada pagi hari ini, sehingga kami dapat bangun dan mengikuti IMPA online hari ini. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati kami ya Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik, kami bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan baik, dan kami juga bisa berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan dengan baik juga ya Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu, sudah siap untuk mau mendengarkan cerita firman Tuhan? Mari kita siapkan Alkitabnya, kita buka kitab Markus 1 ayat 14 sampai 20. Markus 1 ayat 14 sampai 20, kakak akan bacakan ayat 14 dan 15. Nanti ayat 16 sampai 20 teman kalian yang akan bacakan. Beginilah firman Tuhan. Yesus tampil di Galilea. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Markus 1 ayat 16 sampai dengan 20. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ketika Yesus sedang berjalan menyusuri danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutilah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes, saudaranya, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahanya lalu mengikuti dia. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah.
katanya, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, Ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebahkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti Dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Video yang tadi adik-adik tonton adalah video menceritakan bagaimana Tuhan Yesus memanggil para murid-muridnya yang pertama kali sesuai dengan bacaan Alkitab kita pada hari ini. Nah, adik-adik, sebelumnya kakak mau bertanya dulu, apakah adik-adik tahu apa arti jala atau jaring? Benar, jala atau jaring adalah alat yang dipakai untuk menangkap ikan. Biasanya yang menggunakan adalah para nelayan. Nah, adik-adik, dalam bacaan Alkitab kita hari ini mau menceritakan bagaimana Tuhan Yesus memanggil para muridnya. Yang pertama adalah orang-orang yang pekerjaannya sebagai nelayan, bukan orang-orang yang hebat. Mereka dipakai oleh Tuhan untuk melayani. Mereka adalah Simon dan Andreas, saudaranya, dan Yakobus beserta dengan Yohanes, saudaranya. Mereka mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi penjala manusia. Adik-adik tahu apa itu penjala manusia? Penjala manusia adalah panggilan mulia bagi setiap orang yang percaya untuk memberitakan Injil Tuhan dimanapun mereka berada, serta bisa membawa berkat bagi orang lain. Apakah mereka menerima? Ya, benar. Mereka mau menerimanya serta meninggalkan pekerjaannya untuk mengikuti Yesus. Mereka terpilih karena Yesus sungguh mengasihi mereka tanpa memandang siapa mereka dan apa pekerjaan mereka. Nah, adik-adik, bagaimana dengan adik-adik kalau dipanggil untuk melayani Tuhan? Apakah adik-adik bersedia? Misalnya contohnya dalam hal melayani Tuhan, adik-adik rajin membaca Alkitab, adik-adik rajin berdoa, adik-adik mau memuji nama Tuhan, adik-adik mau membantu orang tua, dan adik-adik mau senantiasa belajar dengan baik walaupun masih belajarnya melalui online. Dan adik-adik juga setia mengikuti IMPA walaupun IMPA-nya masih juga secara online. Serta adik-adik mau melakukan perbuatan-perbuatan yang baik lainnya. Ketika adik-adik melakukan hal tersebut, berarti adik-adik sudah melayani Tuhan. Dan Tuhan sangat sayang kepada anak-anak yang mau melakukan perbuatan-perbuatan baik dengan hati yang tulus, serta mau setia melakukan apa yang telah Tuhan firmankan. Karena Tuhan sangat mengasihi adik-adik. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri cerita firman Tuhan hari ini, mari kita sama-sama yuk menyebutkan nama ke-12 murid Tuhan Yesus. Yuk kita sama-sama ya. Bisa juga dalam bentuk lagu. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Zebedeus, Tadeus, Simon orang Selo, Matius, Bartolomeus, dan Yudas Iskariot. Itulah adik-adik nama ke-12 murid Tuhan Yesus. Kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi berkat bagi adik-adik, mau senantiasa menjadi pengikut Yesus yang setia. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Adik-adik, ada tugas loh kakak yang mau berikan buat adik-adik.
yaitu tugas kalian adalah menyebutkan nama murid-murid Tuhan Yesus dalam bentuk lagu. Adik-adik videokan dan kirim ke kakak. Nanti hasil video adik-adik yang terbaik akan kakak tayangkan di Impah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Murid Tuhan jadilah saksi dalam dunia, juru selamat penebus hanya Tuhan Yesus. Murid Tuhan jadilah saksi dalam dunia, juru selamat penebus hanya Tuhan Yesus. Murid Tuhan jadilah saksi dalam dunia, juru selamat penebus hanya Tuhan Yesus. Kita berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk di minggu pagi yang indah ini. Bapa masih memberikan kesempatan kepada kami untuk mengikuti ibadah Impah walaupun melalui online. Dan terima kasih juga ya Bapa untuk firman Tuhan yang telah kami dengar. Jadikanlah kami ya Bapa sebagai penjala manusia yang bisa mengikuti Engkau ya Bapa. Walaupun kami masih kecil tapi kami bisa melakukan apa yang Engkau kehendaki. Tuntun kami ya Bapa agar kami bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari, agar kami bisa menjadi garam dan terang dan bisa membawa berkat dimanapun kami berada. Bapa yang baik, pada hari ini kami mau berdoa buat kedua orang tua kami yang senantiasa mendidik dan merawat kami. Tuhan berkati mereka, berkati kesehatan mereka, berkati pekerjaan mereka. Kami juga berdoa buat gereja kami dalam pelayanannya. Tuhan memberkati, Tuhan berkati jemaat dari sektor 1 sampai 10. Tuhan juga memberkati Bapak Pendeta beserta dengan keluarga, para majelis. Biarlah pelayanan gereja kami bisa membawa berkat bagi jemaat GPIB Gracia. Tuhan juga memberkati bangsa dan negara kami dalam mengatasi masalah yang sedang dihadapi bangsa kami dalam memberantas corona. Kiranya Engkau memberikan kekuatan, kemampuan dan bagi Bapak Presiden kami beserta wakilnya, para menterinya dan aparat yang terendah dari RT dan RW. Biarlah kami juga bangsa Indonesia mau senantiasa mengikuti protokol kesehatan, mau mengikuti peraturan yang diberikan oleh pemerintah, sehingga bangsa kami bisa terbebas dari wabah virus corona, sehingga ekonomi bangsa kami bisa kembali baik ya Bapak. Kami juga berdoa buat para tim medis yang senantiasa berjuang untuk mengobati setiap orang yang terkena virus corona. Kau berikan mereka kesehatan, kekuatan dan kemampuan. Tuhan, Engkau juga memberkati kami yang mana akan mengikuti ujian kenaikan kelas. Berikan kami kemampuan, berkati kesehatan kami, dan bantu kami melalui Roh-Mu yang kudus agar kami bisa mengikuti ujian kenaikan kelas dengan baik, sehingga kami bisa memperoleh hasil yang baik. Tuhan berkati setiap kehidupan kami dalam 1 minggu ke depan. Aktivitas kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa yang kurang sempurna, dan Tuhan juga memberkati persembahan yang telah kami berikan pada hari ini. Biarlah persembahan kami bisa membawa berkat bagi pelebaran kerajaan-Mu ya Bapa. Doa ini kami alaskan hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau